Bocah ini didorong ke sumur oleh kakaknya ipar karena memperebutkan tanah. Tidak terduga, dalam kemalangan dia masih beruntung, di dahi dia muncul sebuah lukaan. Tepat pada waktunya untuk gerhana bulan. Sejak itu dia memiliki kemampuan yang unggul, nanti dia adalah Bao Zeng. Kakak ipar menyuruhnya untuk memukuli burung pipit agar mereka tidak datang untuk makan. Tidak terduga, tidak pernah memukul. Setelah kakaknya ipar melihat, kakaknya ipar sudah mengajarkan rahasia. Aku bilangmu. Buka dua mata tidak bisa ya. Kita harus satu mata tutup satu mata buka ya. Kamu coba lagi ya. Tutup satu mata. Buka satu mata. Tutup satu mata kok. Mengapa kamu kurang tahu? Buka satu mata, menutup satu mata ya. Aku mengajarmu. Lihatlah. Buka satu mata, tutup satu mata. Kakaknya ipar menyuruhnya pergi untuk membeli 1 pon daging. Berikan dia 10 dong. Bahkan mengingatkannya bahwa 1 pon daging berharga 10 dong, jangan beli salah. Jangan melihat Bao Qingtian terlihat tidak pintar. Tidak terduga dia sudah menggunakan trik, menghabiskan 5 dong untuk membeli 1 pon daging. Beli berapa? 1 pon. 10 dong. Aku ingin membeli dibagi daging tanpa lemak dan daging berlemak. Bisakah jual? Jual ya. Aku beli tengah pon daging tanpa lemak, tengah pon lemak. Daging tanpa lemak 6 dong pon. Daging berlemak berharga 4 dong pon. Ini ya. Setengah daging tanpa lemak berharga 3 dong. Setengah daging berlemak berharga 2 dong. Apakah itu menambahkan hingga 5 dong? Sang bocah bodoh ini. Sejak kapan kamu tahu cara menghitung? Aku bertanyamu ya. Sejak kapan kamu bisa menghitung ya? Dan jadi Bao Zeng menghasilkan 5 dong untuk membeli 1 pon daging. Kakaknya ipar melihat masih ada 5 dong tersisa. Segera bertanya kepadanya hal ini bagaimana. Tepat pada saat ini kakaknya ipar kedua juga mengejar sampai ini. Batu bara hitam, sang bocah ini. Bahkan berani untuk menipu kamu. 5 dong itu di mana? Daging tanpa lemak 6 dong per pon. Setengah pon adalah 3 dong. Daging berlemak berharga 4 dong per pon. Setengah pon adalah 2 dong. Apakah itu menambahkan hingga 5 dong? Kakaknya kedua dan kakak iparnya kedua segera tercengang. Tak terbantahkan. Pada sesuatu hari, kakak ketua disakiti oleh pemerintah. Berkata bahwa kakak ketua menjual makanan berjamur. Jadi sudah menangkap kakak ketua sebagai kambing yang bersalah. Bao Zeng dengan matanya melihat kakaknya ketua mati di sana. Bulan di dahinya bersinar merah. Di hatinya bersumpah, nanti dia harus lulus ujian umum untuk membalaskan dendam saudaranya. Kakak, aku ingin pergi ke sekolah. Aku ingin lulus ujian. Sejak itu, Bao Zeng sambil kuliah dan beternak kambing. Kakak ipar mengundang guru untuk mengajarinya. Dia belajar dengan rajin. Sudah 10 tahun yang berlalu. Bao Zeng sudah dewasa. Kakak iparnya mengirimnya ke ibu kota untuk mengikuti ujian. Nanti membalas dendam untuk kakaknya. Sebelumnya dia pergi ke makam dan sujud di depan makam kakak. Setelah itu, membawa bagasi dan pergi. Di tengah jalan, dia pergi ke sungai untuk mandi. Tidak terduga, ada seorang pria muncul dari bawah air. Ketika dia melihat wajah Bao Zeng, dia sangat takut dan berteriak. Tidak terduga, ketika dia naik darat, pakaian dan bagasinya sudah menghilang. Ayah ini selalu memberi makan anaknya terlebih dahulu setiap kali dia makan. Kemudian baru mengizin sang adik laki-laki makan. Penyebab adalah takut ada racun di makanan. Sang ibu hanya bisa tersenyum enggan. Ayah, mengapa kalipun Tanmu juga harus makan dulu? Aku adalah kakak. Tentu saja aku harus makan dulu ya. Setelah melihat bahwa makanannya tidak apa-apa, sang ayah segera potong sebuah paha ayam untuk adik laki-laki. Kemudian makan dengan secara nyaman. Sebenarnya, identitas bocah ini tidak biasa. Kaisar melahirkan 5 anak berturut-turut, yang sayangnya semuanya meninggal. Kali terakhir, susah punya pangeran. Tidak terduga gerhana bulan lagi. Hakim cuaca mengatakan hal ini tidak beruntung. Takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada pangeran.
Tidak terduga dia dipotong kepalanya oleh kaisar. Kaisar karena dia ingin pangeran mengatasi kesengsaraan ini. Jadi dengan rahasia membawa pangeran keluar istana. Bahkan mengirim pengawal untuk melindungi pangeran. Zhou Huaiyan, tahukah kamu seberapa berat bebanmu? Sepanjang umur aku, mungkin hanya punya sang putra ini. Aku memberikan pangeran untukmu. Ini adalah etiket Daisong nanti untukmu. Harap yakinlah, Yang Mulia. Aku sejak sekarang memutuskan tidak keluar pangeran bahkan setengah langkah. Dan seperti itu Zhou Huaiyan dan pengasuh istana Bet Hien Fuong membawa pangeran ke rakyat-rakyat. Melindungi dengan secara rahasia. Dan menamai pangeran Yan He. Sang pengasuh tidak tahu identitas Yan He. Dia membesarkan pangeran kecil dengan anaknya. Zhou Huaiyan karena dia ingin menyalahkan mata dan telinga orang lain. Dia dan pengasuhnya berpura-pura menjadi suami dan istri untuk hidup bersama. Zhou Huaiyan hari pun juga membawa Yan He ke sekolah. Keduanya bola-bali harus beberapa lusin mil. Dalam waktu itu, dia mengenal seorang gadis bernama Chu Enhe. Teman-teman kecil bersenang-senang bermain. Yan He juga sangat suka dia. Ayah, aku suka Chu Enhe. Setelah aku dewasa, aku ingin menikah Chu Enhe sebagai istriku. Aku pernah bilang, nanti, ketika kamu dewasa, kamu akan menikah denganku. Ayah, bisakah aku menikah 2 istri? Setelah kamu dewasa, hanya kamu suka. Tidak apa-apa menikahi banyak istri. Ayah, sedangkan aku bagaimana? Kamu hanya cewek. Tidak bisa mengatakan omong kosong. Zhou Huaiyan sangat baik dengan Yan He. Jadi seperti itu berpura-pura ayahnya hidup di sini. Itu juga mengapa dia dalam bahaya. Suami pengasuh tiba-tiba menemukan ke rumah. Melihat dia hidup bersama Zhou Huaiyan. Hanya ingin membunuh mereka aja. Zhou Huaiyan mengatakan kepadanya bahwa mereka murni. Tidak terduga, sang pengasuh tidak ingin melayani suaminya. Diseret olehnya dengan secara kekerasan. Zhou Huaiyan tidak tahan lagi dan terbang ke sana untuk dicegah. Menendang dia terbang ke bawah rumah. Tidak terduga, ada pembunuh bayaran yang menyergap. Mereka datang untuk membunuh Yan He. Zhou Huaiyan adalah pengawal misterius kaisar. Bela diri sangat bagus. Hanya sementara waktu, para pembunuh bayaran dibunuh olehnya. Suami pengasuh mengambil kesempatan untuk menculik pengasuh. Memaksa Zhou Huaiyan untuk menyerahkan Yan He. Tidak terduga, ditikam mati oleh Zhou Huaiyan. Setelah kaisar tahu tentang ini, jadi kaisar tidak bisa tidak khawatir tentang pangeran kecil. Jadi mengirim orang untuk menjemput dia kembali istana. Sampai orang yang datang menjemput pangeran kecil itu muncul. Yan He baru tahu identitas aslinya. Yan He kembali ke sebelah kaisar. Masih belum bisa beradaptasi dengan identitasnya. Dia masih panggil Zhou Huaiyan adalah ayah. Para pejabat yang mendengar itu semua sangat terkejut. Zhou Huaiyan segera menjelaskan bahwa dia ingin menutup mata dunia untuk buat cara ini. Dalam satu malam, Yan He menjadi putra mahkota Daisong. Kaisar mengundang guru untuk mengajarinya. Tapi dia bilang dia ingin seorang guru di pedesaan untuk mengajar. Dia juga membaca puisi bahwa setiap butir beras adalah keringat. Bahkan bilang bahwa dirinya juga belajar cara menanam padi. Tidak terduga, kaisar sangat marah. Zhou Huaiyan segera menjelaskan. Ini salah aku. Aku buta huruf. Jadi mengundang guru yang tidak berpendidikan. Di pedesaan untuk putra mahkota. Jika kaisar ingin menghukum, maka hukumlah aku. Ayah. Bukan ayah bilang kakek Chu Enhe. Memiliki banyak pendidikan. Apakah dia adalah guru terbaik di dunia? Kaisar, aku pantas mati. Kaisar segera kemarahan. Menyuruh orang untuk memukul Zhou Huaiyan 20 sang. Yan He menangis dan meminta pengampunan dari kaisar. Tapi dia masih tidak menyentuhkan. Yan He menoleh untuk melihat ayahnya yang terluka. Tapi tidak bisa melakukan apapun. Dia diam-diam mengunjungi Zhou Huaiyan. Apakah sakit ayah? Tidak sakit. Pasti ini sangat sakit.
Aku tidak akan memanggilmu ayah lagi. Ayah, aku tidak suka istana. Aku ingin pulang kampung. Ih, tidak bisa kembali lagi ya. Zhou Huaiyan tahu dirinya adalah duri di mata kaisar. Cepat atau lambat akan tumbang. Dia mengatakan pengasuh bahwa nanti harus merawat Ih dengan baik. Hanya ketika Ih masih hidup. Hanya dengan begitu Tan Nu bisa hidup. Malam itu juga seseorang membawa alkohol beracun. Sebelum mati, Zhou Huaiyan mempercayakan Tran pelayan. Minta dia melindungi Ih. Hanya kematiannya yang dapat membuktikan bahwa Ih adalah putra kaisar. Pada kebesokan hari, ketika Ih pergi ke sekolah dia sudah melihat peti makam. Dia tahu dalamnya adalah siapa. Tak kuasa menahan air mata.